Ada 5 perintah Rasulullah kepada kita. Dan 5 perintah ini adalah Allah perintahkan pada Rasulullah SAW. Amarakum bihamsin Allahu amara bihinna. Bil jamaah, dengan berjamaah. Wabisami, mendengar apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan Rasulullah perintahkan dalam hadis yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita faham, kita mendengar, kita faham, dengarkan. Yang ketiga, wabituah, taati, laksanakan apa yang kita mampu. Dimulai dari berjamaah. Yang ketiga, ketika kita mengamalkan Islam dengan mentaati Allah dan Rasul, pasti ada yang nyinyir sama kita kan? Pasti ada yang tidak ridho. Betul, karena memang mereka tidak akan pernah ridho. Walang tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka akan berhenti kemurkaannya sampai kita mengikuti cara mereka beragama. Sekarang udah banyak orang beragama, ada cara mereka beragama dengan dalih motif toleransi kan? Udah jelas yang mati orang Kristen, petinya aja ada skripnya, diangkat menggunakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Ini fitnah akhir zaman, Bapak Ibu. Hilang muruah umat Islam hari ini. Mereka menghinakan diri mereka karena kebodohan mereka sendiri. Ya, maka kita harus hijrah dari tempat kita. Gak boleh diam. Bumi Allah ini luas. Kita harus hijrah. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Menyusun kekuatan, mempersatukan mereka umatan syakhsiyah Islamiyah. Pribadi-pribadi bertauhid di Mekah muncul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Harithah, Ammar bin Yasir. Kuat mereka pondasi akidahnya. Satukan mereka di Madinah. Dibentuk ummatan wahidah. Itu fungsi hijrah. Setelah menjadi ummatan wahidah, rebut kembali Mekah. Jihad fisabilillah. Ini 5 solusi bagi kita menghadapi fitnah akhir zaman. Bapak Ibu, hari ini umat Islam berjamaah apa berpecah belah? Yakin? Saya bertanya dari keyakinan Bapak Ibu. Tolong jawab dengan keyakinan juga. Kalau umat Islam berpecah belah berarti tiap kelompok umat Islam bergolong-golongan ya. Berkelompok-kelompok. Tiap kelompok ada nama masing-masing. Sebutkan nama-nama mereka dalam hati, tapi jangan keras-keras, nanti ada yang tersinggung. Apa kamu bilang? Sudah sebutkan dalam hati masing-masing? Ada. Hitung berapa? Berapa Bapak Ibu? Ada 10. Lebih. Yakin lebih Pak? Baik. Nah sekarang sebutkan dengan keras satu saja dari kelompok tadi namanya yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Tolong sebutkan dengan keras biar semuanya mendengar. Gak ada kan? Gak ada kan Bapak Ibu? Lalu kenapa sekarang harus ada? Silakan pelajari di rumah Bapak Ibu. Surat Yusuf ayat ke-40. Merinding saya membaca ayat ini. Allahu Akbar. Allah tidak akan menurunkan ayat ini kalau tidak terjadi zaman kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'buduna min dunihi illa asma'an سميتموها أنتم وآباؤكم وما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. Allah ya. Tidak ada yang kalian sembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian buat oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Dari nama-nama kelompok tadi ada yang dibuat oleh pendahulu kita kan? Ada yang muncul belakangan ini. Padahal Allah tidak menurunkan perintah tentang nama-nama itu. Tadi saya tanya, ada nggak di zaman Rasulullah SAW nama-nama tadi? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu. Berpecah belah dalam beragama itu syirik. Quran surat Ar-Rum ayat 31-32. Munibina ilaih wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan selalu bertobat kepada Allah. Ayat 30-nya adalah fitrah kita Islam. Agar kita tetap dalam fitrah kita Islam, satu, senantiasa rajin istiqomah bertobat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan mendirikan sholat. Bapak Ibu, taubat, takwa dan sholat ini perbuatan siapa kalau bukan perbuatan orang Muslim? Betul? Dan orang Islam paham kalau musyrik itu nggak boleh, syirik itu nggak boleh. Tapi kenapa di ayat yang di ujung ayat ini Allah perintahkan, Allah larangkan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kok dilarang jangan musyrik? Kan sudah taubat, sudah takwa, sudah sholat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu termasuk orang musyrik. Apa tidak cukup taubat, takwa dan sholat kita menjauhkan kita dari syirik? Ya. Karena ada kemusyrikan yang bisa dilakukan oleh orang yang taubat, takwa dan sholat.
Itu ayat 31. Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti itu? Lihat ayat yang berikutnya, ayat 32. Minal ladina farraqu dinahum. Subhanallah. Yaitu orang-orang yang farraqu, rohnya ditasdid. Beda dengan tanpa tasdid. Kalau tidak ditasdid, farraqu. Pecah jadi dua. Tapi kalau farraqu, tadi saya tanya, lebih dari 10 kan? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok bangga dengan nama kelompoknya. Tiap kelompok bangga dengan pemimpinnya, bangga dengan jumlah pemimpinnya, jumlah pengikutnya, dan bangga dengan kehebatan ulama-ulamanya. Terasa tidak Bapak Ibu? Ini musyrik Bapak Ibu. Kalau musyrik Allah ampuni tidak? Maka jangan salahkan Allah kalau jumlah kita yang mayoritas tidak membuat kita terlindungi dan kita tetap dibantai. Tunjukkan negara Arab mana yang belum dibantai. Palestina, Suriah, Libanon, Irak, Afghanistan, Uighur, Rohingya, Libya, Tunisia, Yaman, Indonesia.